Om Swastiastu. Hai guys, perkenalkan nama saya Kak Devi Birusdana Dewi, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai materi fisika elastisitas. Nah, bagi yang penasaran, yuk langsung aja, let's go! Oke, ini dia teman-teman pembahasan dari soal nomor 1A. Tapi sebelum itu kita baca dulu ya soalnya seperti apa sih. Oke, perhatikan gambar berikut. Masing-masing pegas memiliki konstanta 1600 Newton per meter. Beban yang dipasang pada rangkaian menyebabkan rangkaian pegas mengalami penambahan panjang sebesar 10 cm. Tentukanlah yang A, konstanta gabungan sistem pegas, B, massa beban yang digantung pada rangkaian pegas, C, energi potensial yang dimiliki rangkaian pegas. Oke, untuk yang pertama kita kerjakan dulu yang nomor 1A ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengerjakan suatu perhitungan, kita harus menuliskan dulu hal-hal yang diketahui dalam soal. Nah, di sini bisa dilihat, saya sudah menuliskan hal-hal yang diketahui dalam soal. Diketahui konstanta masing-masing pegas adalah 1600 Newton per meter. Kemudian setelah kita menuliskan hal yang diketahui dalam soal, langkah berikutnya adalah karena untuk bagian 1A ini yang ditanyakan adalah konstanta gabungan atau konstanta total, jadi untuk mencari konstanta total itu, kita yang pertama harus mengetahui konstanta pegas pengganti dari susunan paralel dan konstanta pegas totalnya nanti susunan seri atas dan bawah. Jadi karena di gambar ini merupakan rangkaian pegas paralel dan juga seri, jadi kita harus mengetahui paralel dulu atau konstanta pegas pengganti paralel dulu, baru nanti kita mencari konstanta pegas total dari susunan seri atas dan bawah. Oke, yang pertama langsung kita cari dulu konstanta pegas pengganti untuk susunan paralel. Seperti yang kita ketahui, rumus untuk mencari konstanta pengganti dari paralel ini adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah K ke N. Jadi karena di sini konstanta pegas pengganti susunan paralel, jadi konstantanya pada gambar terdapat 3 konstanta, jadi dapat kita masukkan ke dalam rumus Kp sama dengan K ditambah K sama dengan 3K. Dan karena nilai K di sini sudah diketahui ya dalam soal, dapat kita substitusikan nilainya menjadi Kp sama dengan 3 dikali 1600 Newton per meter, sama dengan 4800 Newton per meter. Nah, belum selesai sampai di sana teman-teman. Yang kedua, harus kita cari konstanta pegas total susunan seri atas dan bawah. Nah, setelah kita mencari konstanta paralel dari susunan paralel tadi yang di atas ya, yang di atas susunan seri, sekarang kita mencari konstanta pegas total dari susunan serinya. Nah, rumusnya adalah 1 per K total atau konstanta total sama dengan 1 per Kp atau konstanta paralel ditambah dengan 1 per Ks atau konstanta seri. Ingat ya, karena ini total, jadi kedua hasil konstanta ini harus ditambahkan. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi 1 per Kp sudah didapat tadi 4800, kemudian Ks-nya juga diketahui 1600, dan kita tinggal melakukan penjumlahan. Tapi sebelum melakukan penjumlahan, syaratnya adalah harus samakan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 1 per 4800 ditambah 3 per 4800. Hasilnya adalah 4 per 4800. Sehingga K totalnya tadi menjadi 4800 per 4 sama dengan 1200 Newton per meter. Oke, sampai di situ paham ya teman-teman? Jadi, konstanta pegas gabungan atau konstanta total telah kita dapatkan hasil sebesar 1200 Newton per meter.
Sampai di situ yang nomor A sudah terjawab. Oke, kita lanjut ke nomor 1B ya teman-teman. Sebelum itu kita baca dulu soalnya. Pada nomor 1B yang ditanyakan adalah massa beban yang digantung pada rangkaian pegas. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai suatu perhitungan, kita harus menuliskan dulu hal-hal yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui delta X atau perubahan panjang sama dengan 10 cm. Tapi karena perhitungan ini menggunakan satuan internasional atau SI, sehingga cm dirubah menjadi meter. 10 cm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian, tetapan gravitasi yang kita ketahui adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan konstanta total yang sudah kita dapatkan tadi adalah 1200 Newton per meter. Hal yang ditanyakan adalah masanya berapa. Nah, untuk mencari massa beban yang digantung, maka kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Masih ingat nggak nih teman-teman, gimana caranya mencari gaya atau F yang berhubungan dengan massa? Ya, benar. F sama dengan massa dikali gravitasi, sehingga dapat kita substitusikan menjadi massa dikali gravitasi sama dengan K dikali delta X. Maka, setelah kita memasukkan setiap angkanya pada rumus tersebut, didapatkan massa dikali 10 karena gravitasinya 10 sama dengan 1200, karena konstantanya tadi kita dapatkan adalah 1200, dikali dengan 1 dikali 10 pangkat min 1, karena itu merupakan nilai dari perubahan panjangnya. Setelah kita sederhanakan lagi, didapatkan massa dikali 10 sama dengan 120 dikali 1. Massa sama dengan 120 per 10, massa sama dengan 12 kg. Jadi, massa beban yang digantung kita dapatkan adalah 12 kg. Oke, sudah kita dapatkan nih, atau sudah kita pecahkan soal nomor 1B. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 1C. Nah, pada soal nomor 1C yang ditanyakan adalah energi potensial yang dimiliki rangkaian pegas. Seperti biasa, tulis dulu yang diketahui di soal. Yang kita ketahui adalah konstanta total yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 1200 Newton meter. Kita sederhanakan lagi, 1200 Newton meter ini menjadi 12 dikali 10 pangkat 2 ya teman-teman. Kemudian delta X-nya juga tadi diketahui di soal. Setelah kita rubah menjadi meter, hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 1. Dan hal yang ditanyakan adalah energi potensialnya berapa. Oke, rumus untuk energi potensial atau EP di sini, sebentar ya, saya zoom dulu biar lebih jelas. Oke, untuk rumus mencari EP atau energi potensial seperti yang kita ketahui adalah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Jadi delta X ini adalah perubahan panjang ya teman-teman. Kita langsung masukin aja nih nilai-nilai yang tadi sudah diketahui. Menjadi setengah dikali 12 kali 10 pangkat 2 dikali 1 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, untuk 1 karena dikuadratkan, 1 dikali 1 sama dengan 1, jadi tetap. Kemudian untuk 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 2. Sehingga dapat kita sederhanakan lagi nih di sini. Seperti 2 dan 12 dapat kita sederhanakan menjadi 6. Kemudian 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 2 dapat kita sederhanakan. Jadi dapat kita coret-coret, jadinya habis ya teman-teman. Kemudian hasilnya adalah 6 dikali 1. 6 dikali 1 adalah 6, sehingga energi potensial yang dimiliki rangkaian pegas adalah 6 Joule. Nah, udah beres nih untuk yang nomor 1A, B, dan juga C. Oke, kita langsung move on ya teman-teman ke nomor 2. Nah, ini adalah penyelesaian nomor 2. Sebelum itu kita baca dulu soalnya seperti apa. Oke. Sebuah pegas memiliki konstanta K.
mengalami simpangan sebesar Y saat dibebani dengan gaya sebesar F. Nah, untuk kalimat yang pertama ini kita perlu gambarkan dulu nih kira-kira gambar si rangkaian pegas ini kayak gimana sih? Kurang lebih seperti ini ya teman-teman gambarnya. Sebuah pegas, ini adalah sebuah pegas, memiliki konstanta K, dan mengalami simpangan sebesar Y saat dibebani dengan gaya sebesar F. Jadi simpangan sebesar Y itu maksudnya adalah perubahan panjang sebesar Y ketika diberikan gaya sebesar F. Jadi di sini jarak dari panjang awal ke panjang akhirnya itu dia mengalami simpangan sebesar Y. Jadi Y ini sama dengan delta X awal ya. Sehingga persamaan yang dapat kita tuliskan adalah F sama dengan K dikali dengan Y. Karena Y itu merupakan delta X, sehingga delta X diganti dengan Y. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita baca lagi soalnya. Jika pegas dipotong menjadi dua bagian sama panjang, lalu potongan tersebut dirangkai paralel dan diberi gaya sebesar F, berapakah simpangan yang dialami rangkaian pegas tersebut? Nah, kembali lagi kita harus menggambarkan kira-kira gimana gambar setelah pegas yang awal ini dipotong menjadi dua bagian sama panjang. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarnya, teman-teman. Pegasnya dipotong menjadi dua bagian, kemudian dia memiliki konstanta masing-masing, dan juga dirangkai paralel, diberi gaya sebesar F. Nah, yang ditanya adalah simpangannya. Karena simpangannya ini belum diketahui, simpangan itu artinya perubahan panjangnya belum diketahui, jadi dapat kita simbolkan dengan delta X. Sehingga, karena di sini merupakan paralel, jadi kita harus mencari dulu konstanta paralel atau konstanta pengganti untuk susunan paralel. Di sini terdapat dua konstanta, jadi K ditambah K sama dengan 2K. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu F sama dengan KP atau konstanta paralel ini dikali dengan delta X-nya atau perubahan panjangnya. Ini merupakan persamaan yang kedua. Oke, setelah itu kita harus mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2 tadi kita dapatkan adalah F sama dengan KP atau konstanta paralel dikali dengan delta X. Nah, pada persamaan 1, F ini sama dengan KY, maka dapat kita substitusikan menjadi KY sama dengan 2K dikali dengan delta X. Ini dapat kita coret ya, dapat kita sederhanakan. Maka delta X sama dengan setengah Y. Dari mana dapat setengah? Karena Y di sini artinya adalah 1Y. Jadi ketika dicari nilai delta X-nya akan mendapatkan 1/2Y. Jadi 2-nya adalah 2 dari K ini ya teman-teman. Oke, jadi simpangan yang dialami rangkaian pegas setelah dipotong adalah setengah Y. Itu dia teman-teman pembahasan soal yang nomor 2, mudah ya ternyata. Nah, itu tadi adalah pembahasan beberapa contoh soal materi fisika elastisitas. Nah, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Semoga kita bisa bertemu pada video-video berikutnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah!